Kapan mau dijemput nih, Bang Biring? Aku nanti ke rumah Pak Amir dulu. Nah kan, Nanti jumpa udah di sana. curiga Kami aku. semua, Pak. Aku udah curiga. Ini aku bawa aja Pak RT boleh? Loh. Itu batu loh, Pak. Iya, aku kira ada apa biar Untuk semua. apa lah Aku itu? suka kali kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa? Ustaz. Ya. Aduh. Kisah semua sehat ya. Pak Selamat, kalian sana apa Pak Selamat? Dulu, Ustaz. Terima kasih Pak RT. Pak RT ya. RT pula. Ini mungkin efek daripada apa nih ya? Haus dan lapar. Saya kira uang masuk kurang. Termasuk juga. Termasuk. Gimana kabar Pak RT? Alhamdulillah sehat, Pak. Sama. Sehat. Biasa saat kumpul. Oh gini Pak RT, saya ingin menyampaikan amanah dari Pak Haji. Jadi beliau ingin menyumbangkan beberapa sak semen lah untuk pembangunan masjid kita insyaallah. Alhamdulillah. Mulia kali Pak Haji dia kan. Haji yang mana nih Pak Selamat? Bapak Markona ya kasar. Iya. Pak Markona ya. Untuk dia nggak ada. Udah habis puasanya bisa lah kita bangun terus ya. Insyaallah kalau memang semua berjalan dengan lancar dan juga kita sudah terkumpul cukup, Habis. kita mulai pembangunan supaya nanti bisa Pak RT ya, Mas Slamet, kemudian Bang Biring, kita semualah Pak Indra siap. bisa sholat berjamaah nanti kan di situ. Biar bisa tahun depan udah bisa Semennya ada itikaf untuk Ustaz ya. Semen. Semennya ada untuk dia. Pak? Untuk apa nih? Untuk ditanam nih. Cangkai. Udah Pak Selamat, tanya sama Pak Ustadz. Oh iya gini. gimana? Orang ini habis aku diajarnya tadi. Udah pun bantu PRT. Babak belur lah tadi kayaknya. Selalu babak belur nih. Kemarin masalah makanan dihabisi, babak belur juga dimarah-marah ya. Kali itu wajar aku salah. Iya. Aku yang merasa benar. Hah? Iktikaf. Hah? Mau berangkat iktikaf aku. Apa iktikaf itu? Jangan-jangan udah menyimpang kata bapak ini pula. Dan ini kawan ini di rumah aja kan bisa. Nanti habis lebaran kan bisa. Kayak gitu Enggak, katanya. aku curiga aja Ustaz. Gimana itu? Dia katanya diajak Pak Amir gitu kan. Itu bukan urusan Alah, mau Juleha kan anak Pak Amir kan. ada sebenarnya. Iya, Ustadz. Jadi aku mau nanya Ustaz. Iya gimana tuh? Karena Apa aku itu nggak paham pertanyaannya? kali. Mm-mm. Apa sebetulnya iktikaf ini Pak Ustaz? Ya. Jelasin Ustaz. Paham. Jadi ya. memang Paham. iktikaf itu artinya kan kita berdiam diri. Artinya di mana bukan berdiam diri di rumah atau bersemedi bukan, tapi berdiam diri menetap di rumah Allah atau di masjid. Ya, ngapain kita beribadah di situ, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya beriktikaf. Jadi memang kalau di bulan Ramadan ini kita dianjurkan, disunahkan beriktikaf di masjid. Ya. Dulu pada masa Nabi, itu kebiasaan beliau 10 malam terakhir itu beliau di bulan Ramadan beriktikaf, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, fokus untuk ibadah. Karena kan kita tahu nih nanti kalau di 10 terakhir ini kan ada namanya bulan ataupun malam Lailatul Qadar. Kalau kita beribadah pada malam itu, maka lebih utama, lebih besar pahala dibandingkan kalau kita beribadah selama 1000 bulan. Kita berapa 1000 bulan tuh Bang Biring? Udah aku tanya deh. 1000 bagi 12 berapa? Banyak Ustaz. Sekitar 82 tahun, sekitar 80 tahunan. Kalau seandainya kita mendapatkan keutamaan ini. Belum tentu mungkin Mas Slamet sampai usia 82 tahun kan. Kayaknya sih Ustaz. Semoga ya, panjang umur Mas Slamet ya. 18 ya. Oh, 18. Nah, maka sangat dianjurkan kita beriktikaf tadi. Ya mungkin Masya Allah Bang Biring sudah berkemas-kemas nih. Iya, perlengkapannya lengkap ini Pak Ustadz. Ini sampai ada aku tasku dibawanya. Pinjem loh. Beriktikaf di mana rencana Bang Biring nih? Di Masjid Jami. Alhamdulillah. Sama Pak Haji, sama Pak Pas tadi Amir. disuruh, Nah, itu, saya suruh ke pos ronda nggak mau Ustadz. Iya. Baru ditengok orang gitu kan. Kan Maksudku gitu enak juga terkenal. Pak Ustaz. Iktikaf di pos ronda katanya pula. Bukan ya di rumah Iktikaf itu aja. Pak Indra hanya di masjid. Oh, berarti nggak boleh di rumah Ustaz? Enggak di rumah. Kalau di rumah namanya bukan iktikaf lagi ya. Memang dia ibadah di rumah tapi bukan iktikaf. Karena iktikaf itu khusus untuk di masjid. Khusus di masjid lah ya. Berarti Bahkan kalau sudah beriktikaf kita nggak boleh keluar lagi. Jangan nanti iktikaf umpamanya 1 jam, habis itu cabut beli pulsa. 1 jam beli nasi goreng. 1 jam enggak. Iktikaf itu 1 harian, 1 malam suntuk ya. Dia harus di masjid Allah Subhanahu wa taala, beribadah di situ. Oh, makanya perlengkapan udah banyak. Kalaupun nanti keluar masjid itu dalam rangka buang hajat aja kata Pak Amir semalam. Iya, buang mau hajat mandi, atau makan memang ya. kebutuhan yang sangat mendesak, ada Iya. keluarga yang sakit.
Tapi nggak kan masalah. Pak Ustadz, ini Pak Bilin kan meninggalkan pekerjaan sebagai supir pribadinya Pak RT. Iya. Jadi kayak mana itu tugas-tugas yang 10 hari itu, Mana Ustadz? Pak? Ah itu kan Pak Indra itu aku yang jawab itu Ben. Oh. Meninggalkan pekerjaan itu kayak mana Ustadz? Ini Pak daripada Pak RT. Tadi kan Pak Saya Indra pula udah aku tuh. bilang juga Pak Indra kan. Selama 10 hari ke depan kalau tugas-tugas di luar kayaknya nggak ada. Ah. Paling pun kalau ada nanti ya naik kereta aja kan bisa. Lebih Dia bukan semangatnya kayak lagi. gitu, bukan gitu maksud Pak Indra ini. Gimana? Caranya supaya dia pun dapat kayak gitu. Tapi dia nggak itikaf. Dapat lagi uang sama Pak RT loh Pak Ustadz. Semangatlah dia. Untuk bekal Inilah semangatnya itu. tandanya Pak Endra, Pak RT ini bersemangat membantu orang beribadah kepada Allah. Jadi kan Pak Memberi Ustadz, kesempatan untuk beretika, beribadah gitu kan. Ya jadi supaya Pak RT juga dapat pahala di situ. Betul. Berarti Kalau mulia ini- lah di Pak RT ya? Iya. Nanti sekali. Bapak kasih 50 Karena ribu mungkin sama Pak aku. RT nggak bisa dietikaf karena banyak pekerjaan, tugas kan begitu. Tapi kalau kan Pak Abang Birnya kan bisa saya ditinggalkan, Pak RT bisa memberi dia izin begitu. Makanya Pak RT ya semoga dengan uang etikaf ini dibantu diberi izin dapat pahala juga beliau. oh, gitu. Jadi gini Pak Ustadz, aku tadi ada rencana mau iktikaf juga Pak Ustadz. Habis bulan apa ini Ramadan di rumahnya Pak Haji gitu, di rumah bapaknya Iktikaf di rumah Makona. Pak Haji. Iya, bisa belajar sama Pak Haji sekalian. Ngapain di situ Pak Mas Slamet? Karena ada Iktikaf Pak Ustadz. Nah, Nggak boleh Ustadz. nggak boleh iktikaf itu kita itu beribadah di masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan berarti iktikaf itu kita ngobrol, cerita, tidur tidak. Iya. Sampai dibilangnya aku nanti di masjid main bola katanya. Enggak boleh gue bilang. Iya. Dia harus fokus beribadah kepada Allah di iktikaf itu. Ada tata caranya Ustaz ya? Iya pasti ada tata caranya. Bagaimana kita mengisi waktu kita di waktu iktikaf? Jangan pula aku iktikaf nih besar pahalanya nih dari Allah, tapi sambil dia tidur, banyak main game, kemudian juga ngobrol, ngorumpi, bahkan dia menggunjing orang lain, ini nggak boleh, batal iktikafnya kalau seperti itu nggak dapat pahala dari Allah. Jadi iktikaf itu di rumah Allah, di masjid Allah, dia fokus beribadah, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak qiyamul lail, sholat sunnahnya, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu seharusnya yang dia lakukan ketika iktikaf. Oh iya. Gitu. Tuh, bukan dekat-dekat Pak Amir. Jadi Aku Pak Amir itu ngajari tajwid loh, Mat. Dia bacanya. Jadi waktu-waktunya itu kapan aja Ustadz jam-jamnya gitu? Nah, Dari mulai jam berapa pada gitu? dasarnya etikaf itu kapanpun boleh sebenarnya. Oh, boleh. Di luar Ramadan pun boleh. Cuma di Ramadan ini sangat ditekankan. Kenapa? Pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu membiasakan etikaf di bulan Ramadan. Ya, 10 hari malam terakhir itu. Beliau fokus tuh beribadah kepada Allah. Dan kita bilang tadi bahwa di 10 terakhir ini khususnya ada satu malam yang dia kalau kita beribadah pada waktu itu maka lebih baik dibandingkan daripada 1000 bulan. Ya, kalau umpamanya kita nggak etikaf bisa jadi dapat, tapi kebanyakan takut sering kita lalai kan begitu. Lama tidurnya, sibuk dengan keluarga, bercerita, main HP, nggak ada fokus dia beribadah kepada Allah. Tadi kan Pak Billing saya bilang gini aja Pak Billing, itikafnya habis sholat isya langsung kita pergi ke sana, nanti habis subuh pulang lagi kemari gitu. Nggak mau Ustadz. Boleh kayak gitu. Ya pada dasarnya boleh-boleh saja iktikaf itu artinya hanya beberapa waktu begitu karena mungkin karena dia punya keperluan karena ada pekerjaan ada kewajiban yang nggak masalah gitu. Cuma kalau kita ingin mencontoh Nabi ya Nabi itu fokus 10 malam terakhir tuh dia nggak ada keluar beliau dari masjid. Full dia harinya itu iktikaf di masjid. Itu contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Nah kalau tadi Pak Indra bilang tadi mungkin karena kebutuhan dia bersemangat ibadah kepada Allah tapi nggak mungkin karena dia ada pekerjaan, dia ada keluarga, ada tanggungan dan sebagainya. Ya sudah ya Allah punya nih iktikafnya malam hari aja ya silahkan. Allah nggak akan membebani kita sesuai dengan kecuali sesuai kemampuan kita kan begitu. Terus jadi Ustadz, kalau itikafnya misalnya dari awal Ramadan gitu sampai akhir atau pertengahan aja boleh nggak Ustadz? Boleh silahkan saja. Boleh. Tapi kita 10 malam terakhir itu tadi dalam rangka mengejar Lailatul Qadar. Kan? Iya. Oh, itu Lailatul Qadar kan bisa jadi enggak ada itu udah jelas petunjuknya tadi kata 10 malam terakhir. itu iya Ustadz ya? Iya. Bukan di malam pertama Ramadan Mas Lama, tapi itu. 10 akhir malam Ramadan ini kita Mungkin kejar. bisa Ustaz jelaskan sedikit tentang keutamaan iktikaf ini Pak Ustaz. Supaya
makhluk-makhluk seperti mereka berdua ini bisa terdapat petunjuk. Iya, termotivasi juga Iya, ya. betul. Iya, Ustaz. Ya sebenarnya kalau kita lihat keutamaan i'tikaf itu banyak sekali ya. Salah satunya kita sebutkan tadi bahwa Nabi itu selalu membiasakannya. Di bulan Ramadan beliau i'tikaf di masjid. Kita kan sebagai umat Nabi Muhammad selalu mencontoh kan gitu. Berusaha bagaimana mencontoh beliau, mengikuti jejak beliau. Nah, ini kebiasaan beliau kita contoh. Nah, kedua dalam i'tikaf itu kan banyak ibadah-ibadah yang kita bisa lakukan. Seperti kita sebutkan tadi, kita sholat berjamaah terjaga. Kan kalau sholat berjamaah kan 27 kali lipat lebih utama dibandingkan sholat sendirian. Belum lagi kita menemui atau di saf pertama nanti atau bersama imam di takbiratul ihram yang pertama itu dapat keutamaannya. Belum lagi kita itu nanti berzikir pagi dan petang, membaca Al-Quran. Kita tahu membaca Al-Quran itu per hurufnya 10 pahalanya. Nah, ketika kita di masjid fokus tentunya berapa halaman, berapa juz yang bisa kita baca selama i'tikaf. Kan banyak pahalanya kalau dibandingkan kalau kita di rumah tidak beriktikaf begitu. Jadi banyak keutamaannya kalau seandainya kita beriktikaf ini, apalagi kalau Allah beri kita taufik, ya kita bisa mendapat malam Lailatul Qadar tadi. Oke, alhamdulillah. Tapi ku perhatiin Pak Ustad. Nah, Itu kan itikaf untuk ibadah kan? iya. Ustaz? Apa sampai bawa selimut? Ya kan ibadah pun kita supaya bisa tidur. Alah, kok ibadah jangan usah tidur. Oh kan. Kayak mana Kalau lagi? tidak Jadi tidur gini, malah Pak Mas Billing. Ahmad. I'tikaf itu bukan berarti kita nggak tidur selamanya atau selama i'tikaf, tidak, tetap tidur juga. Oh gitu ya. Iya. Artinya ya pada malam hari kadang bahkan kita disunahkan habis tarawih itu atau habis isya, habis tarawih lah kalau Ramadan itu kan langsung tidur kita. Supaya nanti malam 1:30, jam 2 kita bangun untuk ibadah sampai waktu subuh. Kan itu ibadah pada waktu itu malam yang bagus tuh, yang baik, ya utama, mustajab doa kita. Boleh seperti itu. Bahkan kalau nggak tidur kita malah pingsan nanti, merepotkan pihak masjid. Dipikir corona pula dia karena pingsan nggak tidur gitu kan. Tentang corona besok. Ini kan ada beberapa masjid nggak dibuka. Kalau misalnya apa, gimana yang kita dahulukan, Pak Ustaz? Misalnya pemerintah bilang jangan iktikaf atau jangan berkumpul di masjid, apakah kita harus ya udah kumpul aja dulu atau memang kita dengarkan pemerintah kita? Ya pada dasarnya memang kita lihat kondisi di daerah kita. Ya. Kalau memang ya sekarang ini daerah kita mungkin daerah zona merah banyak yang terjangkit gitu kan, kemudian pemerintah kita itu memerintah untuk menutup masjid, ya udah kita patuhi kan seperti itu. Bersabar gitu ya? Bersabar, tetap kita di rumah. Nah sekarang Bang Bering mungkin i'tikaf di masjid jami mungkin. Ya nggak ditutup silahkan gitu karena hal masih aman umpamanya kan, tapi tetap jaga jarak gitu. Oh, berarti artinya jangan sering-sering kumpul, sering cuci tangan, ya begitulah. iya, Menjaga kan begitu. Kan bagus itu karena kan nanti sekalian karantina juga di sana berarti kan sistemnya kayak gitu. Jadi udah tahu Pak Slamet apa itu i'tikaf? Udah tahu udah. Berarti aku nggak bisa ya habis lebaran itikaf di rumahnya Pak Haji ya. Enggak, alhamdulillah. Salah Pak Slamet. Nanti di sini kami mau berangkat. Aku pinjam ini, semoga kau dapat pahala. Tapi karena nanti kalau pinjamkan pergi itikaf jangan belok-belok ya, tetap jalan yang lurus. Tabrak aja dinding sekalian ya. ini. Aku enggak belok-belok pemahamanku loh, Pak. Nanti takut saya belok-belok Pak Billing pula. Enggak. Itikaf itu bukan kayak kita di dalam kelambu lalu kita tetap sholat kan Iya, begitu. sholat, baca Quran, zikir. Tetap puasa. Jadi kegiatan itulah Ustaz ya. Iya, Kegiatan perbanyak kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika banyak lah ya. kita beriktikaf itu kepada Allah. Yang paling penting itu sholat malam katanya. Berarti siang nggak apa-apa nggak sholat gitu Pak Ustad? Iya, mana sholat lah. Banyak Artinya yang sholat. kalau siang itu ya wajibnya kan ada zuhur, asar, kemudian perbanyak membaca Al-Quran, Sholat rawatib. rawatib juga dijaga, kalau pagi ada sholat duhanya dijaga, kan begitu. Oh, kira malam aja. Enggak lah. Justru nanti di masjid itu rencana kami kurang-kurangi tidur. Oh. Karena aktivitas pun kan nggak banyak, Bos. Iya, Sampean Cuma ibadah aja. ibadah kepada Allah, Di fokus. tukang tidur. Jadi Pak Billing udah pernah itikaf? Belum Pak ini Oh, pertama masih kali. baru pertama kali ini juga? Iya. Oh, ini baru Tahun pertama depan ini. sama kita. Jangan lupa Pak Bang Ustadz. Bering. Apa? Niat. Niat. Iya, insya Allah. Itu aja aku. Ustad boleh nggak niatnya kalau sama Pak Amir? Nggak kan Ustad? Ya mungkin bersama Pak Amir ibadahnya, etikafnya, bukan karena Pak Amirnya ya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz,
Ayah berangkat duluan. Aku takutnya nanti ketinggalan. Jaga kesehatan Pak Beling ya. Jaga kesehatan Pak Beling ya. Iya. Semangat kali itu Pak Ustaz.